Jadi nek sembahyang ku aja mung Bapa kami salam ya kemudian terpujilah. Amin. Itu kan doa hafalan. Itu doa memang digunakan kalau kita berdoa bersama. Tapi doa pribadi ada banyak bahan doa. Santo Yohanes Paulus kedua mengatakan, doa dalam keluarga itu bahannya sekarang ngendi? Bahannya adalah pengalaman hidup keluarga, suka duka, tangis dan senyuman, perjuangan keluarga. Itulah bahan doa. Ibu-ibu, bapak-bapak lagi sedih anak saya kok nakal temen, didongake ojo di malah dikualat-kualatke. Jangan disupatani, didoakan. Saya lagi sedih itu, ada yang menyakiti hati saya, rasa disupatani, didongake sing apik. Kadang-kala kita berdoa mendoakan yang jelek sih. Kayak ono wong lagi gawe aku jengkel, tak dongakna. Dongane kepriwe? Moga-moga cilaka. Oh, doa itu enggak ada yang mendoakan jelek mestinya. Doa itu selalu baik karena ditujukan kepada Allah. Allah itu maha baik. Santa Monica menjadi contoh bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Hari ini menjadi hari yang istimewa bagi keluarga besar Perhimpunan Wayakawuri Katolik Santa Monica. Bukan hanya ibu-ibu anggota Santa Monica di Paroki Kebumen, tetapi kita bersama-sama juga merayakan Ekaristi ini dengan teman-teman para ibu anggota Perhimpunan Wayakawuri Katolik Santa Monica di Koordinasi Cabang Keuskupan Purwokerto. Hari ini kita rayakan, kita peringati Santa Monica, seorang perempuan yang menjadi tokoh, bahkan disebut sebagai pelindung para ibu. Santa Monica yang kita peringati hari ini lahir pada tahun 331 dan meninggal dunia pada tahun 387. Monica lahir sebagai anak bangsawan di Tagas di Afrika dan dia termasuk keluarga Kristiani. Namun demikian, dalam perjalanan hidupnya dia menikah dengan Patrisius, orang yang tidak mengenal Allah, yang dulu disebut kafir itu, dan dia mempunyai beberapa anak. Salah satunya adalah yang kemudian kita kenal sebagai Santo Agustinus yang akan kita peringati besok pagi. Agustinus, putra kesayangan Santa Monica, bukan anak yang baik-baik. Dia anak yang nakal, dia anak yang susah untuk diberi pelajaran, susah juga untuk diberi pengertian dan menjadi pemberontak. Maka hidup Santa Monica yang penuh iman ini dihadapkan pada sebuah tantangan. Bagaimana iman itu hidup di dalam keluarganya, sementara suaminya Patrisius tidak mengenal Allah, sementara Agustinus putra kesayangannya pun juga hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dengan tangis dan doa, Santa Monica bertahan dan dia tetap berjuang supaya keluarganya menemukan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang paling istimewa adalah ketika akhirnya putra kesayangannya Agustinus mengalami pertobatan dan juga disusul oleh suaminya Patrisius. Perjuangan Santa Monica ini dikenang oleh Agustinus dan dituliskan dalam bukunya yang terkenal Confessiones atau pengakuan, di mana di dalam buku itu Agustinus menyebut ibunya sebagai jiwa yang terberkati dan kudus. Akhirnya pada saat-saat terakhir hidupnya, Monica sempat menghantarkan Agustinus yang sudah bertobat ke Milan. Dan dia pun, Santa Monica pun meninggal di Ostia pada tahun 387. Saudara sekalian, kekuatan doa sungguh luar biasa. Maka marilah kita mengawali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita sekalian ke hidup yang kekal. Santa Monica dalam hidupnya selain banyak berdoa tentu banyak menangis. Ibu janda di dalam bacaan Injil tadi menangis. Hari ini kita ketemu dengan banyak orang menangis ya. Yang menangis perempuan semua lagi. Lalu ada orang yang mengatakan nangis itu senjatanya para perempuan. Kalau laki-laki senjatanya dengan tenaganya yang kuat, perempuan-perempuan senjatanya menangis.
Betul atau tidak? Nah, silakan ibu-ibu bertanya pada dirinya masing-masing. Betulkah tangisan itu menjadi senjata? Kalau tanyanya pada Pak Ijo, jelas dia mengatakan, oh iya, pancen tangisku ya senjatane tulkiem. Nek ana apa-apa sing ora nyenengke, langsung nangis. Ya putus bayi ya, nangis. Pak Tulkiem mengajak dolan, Pak Ijo mengatakan, oh ya bisa lah, nangis. Maka kalau tanyanya Pak Ijo jelas setuju. Dan memang ternyata dalam bacaan Injil maupun Santa Monica yang kita peringati, mereka menangis. Tapi Bapak Ibu, para saudara sekalian, terus mau ibu-ibu, tidak usah merasa kok dihinakan, direndahkan, nangis jadi senjata. Loh nyatanya tangisannya Santa Monica tadi menggerakkan hati Allah untuk menolong dia. Patrisius dan Agustinus akhirnya bertobat. Tangisannya janda di Nain itu menggerakkan hati Yesus sehingga akhirnya putra tunggalnya dibangkitkan lagi oleh Yesus. Itu artinya bagi saya, tangisan manusia itu tetap berkenan dan didengarkan oleh Allah. Maka terserah orang mengatakan itu senjata atau bukan, tetapi di hadapan Allah, Allah tidak menolak ketika para ibu menangis. Persoalannya adalah apa yang menjadi penyebab kita menangis, itu yang lebih utama. Tangisan Tulkiem itu adalah tangisan yang meneteskan, dikatakan air mata buaya. Saya tidak pernah melihat buaya menangis, tapi katanya begitu. Tangisan supaya dikasihani, supaya mendapatkan belas kasihan. Apa beda dengan Monica dan janda di Nain? Beda. Mereka menangis bukan untuk dikasihani, tetapi mereka menangis karena cinta kepada orang yang dicintai. Maka bagi saya jelas berbeda. Kalau Tulkiem nangis itu kan karena kasihan pada dirinya sendiri lalu minta dibelas kasih oleh Pak Ijo. Tapi kalau Santa Monica dan Ibu Janda di Nain, dia menangisi orang yang dicintai, anaknya. Maka di sini tangisan adalah ungkapan kasih, bukan ungkapan ego. Itulah yang membedakan dengan si Tulkiem tadi. Saudara sekalian yang terkasih, Santa Monica itu sebetulnya perempuan yang sangat tegas sekali loh. Kalau kita lihat dalam sejarah hidupnya, Monica itu bukan menangis untuk dirinya sendiri. Santa Monica rela mengalami apapun, penderitaan apapun, gak apa-apa. Yang penting dia yang saya cintai itu selamat. Siapa yang dicintai? Jelas Agustinus putranya dan Patrisius suaminya yang terkasih. Maka jangan melihat Santa Monica karena dia sering menangis, lalu oh ini perempuan yang lemah. Oh salah. Monica perempuan yang sangat luar biasa tegarnya, sangat luar biasa kuatnya. Bahkan sampai dikatakan Santa Monica itu kalau sedih bukan hanya menangis di kamar, dia datang berdoa di gereja. Lalu kadang-kadang ketemu dengan bapak uskupnya. Setiap kali begitu sampai uskupnya tuh bosan juga loh. Saben-saben ditekani Santa Monica, Monica lagi nangis. Setiap kali nangis, datang nangis. Sampai ada sebuah kisah bahwa uskupnya sampai bosan mengatakan, sudah Bu pulang sajalah. Tangisanmu itu pasti didengar Allah. Karena bola bali ditekani wong nangis, bingung lama-lama. Tapi dengan kata-kata itu, bapak uskupnya juga mengatakan, hai Ibu Monica, kamu tidak usah takut. Apa yang kamu alami itu tetap diperhatikan Allah. Dan Allah akan bertindak pada waktunya. Saudara sekalian yang terkasih, dari mana Santa Monica memiliki ketegaran yang luar biasa? Tidak lain dan tidak bukan karena sejak tadi dikatakan Monica itu berasal dari keluarga Kristiani. Keluarga yang sejak kecil menanamkan semangat iman dalam diri anak-anaknya. Ini menjadi contoh juga bagi kita. Bagaimana anak-anak kita bukan menjadi manusia yang cengeng, bukan menjadi manusia yang gampang putus asa, bukan menjadi manusia yang gampang mutung. Itu mesti dilatih oleh kita sebagai orang tua, sebagai bapak ibu, sebagai kakek nenek, supaya mereka menjadi generasi muda, anak-anak muda yang kuat. Bukan hanya kuat fisiknya. Anak-anak sekarang itu banyak kuatnya ya. Karena kokean ngombe vitamin waktu kecil. Saya itu dengan anak-anak sekarang itu kalah. Aduh, anak ponakan saya itu
nembe SMA kelas 1, ini naik kelas 2, tingginya sudah saya lihat itu kedundanga. Tetapi yang paling utama adalah orang yang kuat dalam hal iman. Kalau fisiknya kuat tapi imannya tidak kuat, itu berarti tidak seimbang ketika kita mendidik mereka. Monica menjadi contoh bagi kita. Perempuan yang tegar karena memiliki bekal iman yang kuat. Monica menjadi contoh bagi kita sebagai orang yang tidak pernah bosan untuk berdoa. Bertahun-tahun itu Santa Monica berdoa untuk Agustinus. Dan Monica hanya ingin nanti kalau aku mati Agustinus sudah bertobat. Itu bertahun-tahun, lama sekali. Tapi Monica tidak bosan, tidak mutung. Nah, ini mesti kita perhatikan karena seringkali kita mutung. Kepingin apa? Novena ping sanga. Ya novenanya kan sudah 9. Kali 9, 81. Kok ya dikabulkan? Nah Tuhan ini tidak adil lah. Wis bosen lah. Lalu mutung. Dulu ketika saya masih SMA, misa pagi itu anak mudanya kan jarang. Mungkin sampai sekarang juga begitu ya. Kalau tiba-tiba ada anak muda rajin misa pagi, misa harian itu, lalu muncul pertanyaan, kayak lagi duwe kaya apa kayak? Kok tumben ya? Biasanya lagi jatuh cinta kayak. Nanti setelah itu tidak kelihatan lagi. Kemungkinannya 2. Doanya terkabul wis duwe pacar, ora perlu sembahyang maning, atau lagi mutung tadi. Wis bosan misa pagi tapi ora kecandak. Sing diincer ora kecandak. Atau gereja maning. Nah, ini kan menunjukkan kualitas hidup doa kita tidak seperti Santa Monica. Kepada ibu-ibu PWK Santa Monica, tema ulang tahun hari ini adalah berdoalah sampai waktunya Tuhan. Lalu kalau kita bisa bertanya, kalau saya sudah berdoa sampai waktunya Tuhan, si tekan kapan? Ya mbuh. Saya juga tidak tahu. Nah, lalu berdoanya sampai kapan? Ya mbuh. Makanya berdoalah sampai waktunya Tuhan. Artinya jangan pernah bosan berdoa. Butuhkan kapanpun ya tetap sembahyang. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kata mutung di hadapan Allah. Itu yang dijadikan teladan oleh Santa Monica. Diyakini sungguh pada saatnya nanti Agustinus anakku akan bertobat kapan? Embuh. Selama belum bertobat, saya ya berdoa lagi dan berdoa lagi. Ini semangat doa yang luar biasa. Maka kalau di sini Kebumen ini kan anggota Santa Monica kebanyakan sudah mbah-mbah ya. Jangan pernah putus asa. Karena kalau mbahnya putus asa tuh sok medeni omongane kuwi lho sok meden-medeni. Kono kandhane angel, kualat. Lho ana mbah-mbah kok ndongakna putune kualat. Kepriwe sih? Nah ini itu kegambaran orang yang putus asa. Janda Dinain kalau Monica menantikan itu pertobatan Agustinus, Janda Dinain menantikan pertolongan untuk anaknya. Sampai kapan? Dia tidak tahu. Anaknya sudah hampir dimakamkan, tidak ada pertolongan. Mungkin sebetulnya orang akan mengatakan, ya wis lah putus asa menyerah baiklah, dintenteni orang nol hasilnya. Tapi dia tetap berdoa dalam doa. Ini menjadi contoh bagi kita sekalian. Maka saya berasa kita semua, apalagi ibu-ibu yang bernaung di bawah Santa Monica ini, kita semua juga diajak untuk senantiasa menimba kekuatan dari doa dalam menantikan Tuhan bertindak. Corona. Sampai kapan Tuhan kami harus berdoa minta itu dibebaskan dari wabah virus corona? Sembuh. Kita nggak tahu. Lanjut ke priwe, ya sembahyang terus sampai coronanya nanti hilang. Kapannya enggak tahu. Kita masih minta Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Pada saatnya Tuhan bertindak, lalu kita mengatakan, oh ternyata doa saya dikabulkan. Siapa tahu Tuhan mengatakan, kita sudah doa lama-lama, bosen, mandek sembahyangnya. Tuhan mengatakan, kayak jane sepisan maning jaluk, mandek coronane, tapi wong sembahyangnya mandek ya wis. Hari ini kita mengatakan, wes dina kita sembahyang terakhir nek kaya dikabulna esuk kaya sembahyang. Padahal Tuhan mengatakan, janjane nek kita tambah sedina ngono ya tak kabulna. Selalu ada kemungkinan, maka jangan putus asa. Siapa tahu berdoa sekali lagi Tuhan akan berikan. Kok belum kasih? Sapa ngerti lah esuk aku sembahyang maning, sapa ngerti esuk aku diwehi koyonane ilang. Siapa tahu. Tuhan punya rencana, Tuhan punya waktu yang tidak bisa kita tebak.
Tetapi kesetiaan dalam doa yang dicontohkan oleh Monica dan Janda Dinain mengajak kita jangan pernah bosan, jangan pernah putus asa. Karena apa? Berdoa itu aktif loh ya. Nek mung menentok itu pasif. Menangis itu ya aktif. Menangis kok aktif? Iyalah. Wong nangis ki ngentekne tenaga loh ya. Coba bocah cilik enek bahan nangis kami seseken mbok anti ora iso mbegan. Itu artinya mereka punya usaha. Menangis pun berharga di hadapan Allah sebagai usaha. Maka kita diajak sebagai orang yang mau menghormati dan meladan Santa Monica, berusaha dengan sungguh-sungguh tidak pernah kenal lelah. Ketemu uskupnya sampai uskupnya sing bosen. Mungkin uskup ngomong, sudah pulang kamu berdoa, tangismu itu pasti didengarkan Allah. Karena uskupnya ya bosen banget janjane. Tapi dia selalu berusaha. Saudara sekalian yang terkasih, doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam diri kita, dalam hidup kita, ada banyak bahan doa. Jadi nek sembahyang ku aja mung Bapa kami salah paria kemudian terpujilah. Amin. Itu kan doa apalan. Itu doa memang digunakan kalau kita berdoa bersama. Tapi doa pribadi ada banyak bahan doa. Santo Yohanes Paulus II mengatakan, doa dalam keluarga itu bahannya sekarang ngendi? Bahannya adalah pengalaman hidup keluarga, suka duka, tangis dan senyuman, perjuangan keluarga. Itulah bahan doa. Ibu-ibu, bapak-bapak lagi sedih anak saya kok nakal temen, didongake aja malah dikualat-kualatke. Jangan disupatani, didoakan. Saya lagi sedih itu, ada yang menyakiti hati saya, rasa disupatani, didongake sing apik. Kadang-kala kita berdoa mendoakan yang jelek sih. Kayak ono wong lagi gawe aku jengkel. Tak dongakna. Dongane kepriwe? Moga-moga cilaka. Oh. Doa itu enggak ada yang mendoakan jelek mestinya. Doa itu selalu baik karena ditujukan kepada Allah. Allah itu maha baik. Santa Monica menjadi contoh bagi kita. Maka Bapak Ibu, para saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari Santa Monica. Seorang perempuan yang seringkali dianggap lemah, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa lewat doa-doanya, lewat tangis yang dilandasi kasih kepada Agustinus dan Patricius suaminya. Para ibu yang terhimpun secara khusus dalam PWK Santa Monica yang menyandang status janda itu, status itu kadang-kala tidak enak, disoroti, jadi sorotan, jadi omongan. Tapi berjuanglah, buktikan ibu-ibu yang sudah dalam status janda, Anda tetap berguna untuk keluarga. Yang sudah sepuh tetap berguna untuk keluarga. Gereja selalu mengatakan para ibu-ibu yang sudah sepuh, ibu-ibu yang lansia, ibu-ibu yang menyandang status janda tetap berguna bagi gereja, tetap dibutuhkan dan tetap dihargai oleh gereja. Maka keberadaan Perhimpunan Woyokawuri Katolik Santa Monica menjadi sesuatu yang istimewa, menjadi wadah bagi kita sekalian, bagi Anda ibu-ibu untuk berbagi pengalaman suka duka di sana. Saya yang kebetulan ditunjuk masih sampai saat ini menjadi moderator untuk koordinasi cabang Keuskupan Purwokerto. Saya mengatakan rapat dengan ibu-ibu Santa Monica ki akeh lucune. Ini untung yang pengurusnya ada Bu Midi ya, tapi yang pengurus harian nggak ada di sini. Kalau kami rapat itu kadang-kala jane sepele bahannya tapi jadi dawa rapate. Karena lagi ngomong apa tiba-tiba melayune adoh banget, lembalek namanya ngangel. Kadang-kala mau pertemuan dengan bukan sukses senaknya apa? Lalu lebih dawa daripada bukane, daripada rapate. Tapi itulah dinamika yang menggembirakan. Anda tetap berguna bagi kami dan kami membutuhkan Anda. Kami menghargai dan kami mencintai Anda semua. Semoga Allah mendampingi kita semua supaya kehadiran kita sebagai ibu-ibu yang terkumpul dalam Perhimpunan Woyokawuri ini juga menjadi berkat bagi gereja. Hari ini perayaan ini dilaksanakan di tempat ini dalam misa umat, ada maksudnya. Yo, sing jelas pertama wong aku pas neng kene gitu ya. Angel-angel ngumpul wong sih. Tapi yang kedua dalam misa umat, karena ibu-ibu PWK Santa Monica adalah bagian dari umat.
Umat supaya mengenal Anda semua. Karena mereka juga sahabat seperjalanan ibu-ibu Santa Monica ini. Maka kita, ibu-ibu yang jadi anggota PWK Santa Monica, punya tanggung jawab menghadirkan diri menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Amin. Sebelum mohon berkat Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat berpesta pelindung kepada ibu-ibu yang tergabung dalam Perhimpunan Woyokawuri Katolik Santa Monica, baik di cabang Kebumen maupun juga ibu-ibu dimanapun yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara online lewat streaming YouTube. Istimewa yang ada di bawah koordinasi cabang Keuskupan Purwokerto. Selamat berpesta pelindung, tapi juga selamat memperjuangkan keteladanan Santa Monica dalam hidup Anda. Juga terima kasih kepada seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, juga kepada Romo Tejo, Pastor Paroki Kebumen, yang mengizinkan perayaan tingkat koordinasi cabang dilangsungkan di tempat ini. Terima kasih atas semua doa-doa kita bersama. Mari kita tutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, dan memberkati kita, keluarga kita, dan semua yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian yang terkasih, pergilah, perayaan syukur Ekaristi kita sudah selesai.